Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke materi aja ya, karena materinya cukup banyak. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang leadership communication, ya. Bagaimana ini penting dan mengapa ini menjadi sangat-sangat penting. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman semuanya. Satu, bahwa banyak orang-orang yang memiliki nilai prestasi secara akademis yang cukup bagus, tetapi mereka ternyata tidak memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Terjadi itu sangat penting ketika mereka meniti karir, entah itu secara pribadi atau berwirausaha, maupun ketika mereka meniti karir pada suatu lembaga. Nah, apa tentang leadership communication nanti kita akan bahas pada sesi-sesi selanjutnya ya. Nah, terima kasih untuk waktunya ya. Dengan adanya waktu, maka itu adalah raw material, bahan dasar kita untuk kita bisa menjadi berhasil atau sukses. Semua Tuhan berikan waktu yang sama, yaitu 24 jam. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang bisa mengatur waktunya, sedangkan ketika Anda nggak bisa mengatur waktu, maka harus kita pahami bahwa waktu itu tidak bisa kita beli, ya. Nah, teman-teman semuanya, ini saya harus perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Edwin Indarto. Oleh guru saya ditambah dengan Abi Taufikur Rohmi. Jadi nama saya lengkap sekarang Edwin Abi Taufikur Rohmi Indarto. Nah, beberapa certified yang kita pelajari di sana kita bisa baca semuanya. Jadi ada yang belajar tentang bisnis, ada juga yang belajar tentang kehidupan. Dua hal ini cukup penting dan itu kita bisa gunakan untuk membantu kepada teman-teman yang ingin lebih tumbuh dan berkembang. Saya sudah menjadi dosen di salah satu di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada selama 24 tahun dan saya juga punya bisnis inti saya yaitu bisnis ekspor untuk bidang kayu, itu yang sudah saya geluti selama 23 tahun ya. Nah, teman-teman, ini adalah instansi atau teman-teman dari UKM, UMKM yang pernah belajar bersama kami. Di antaranya di sini kalau kita lihat adalah Bank Indonesia, ya. Kemudian juga ada perbankan nasional maupun swasta nasional. Kemudian juga ada Bulog, bahkan perusahaan minyak seperti Shell dan Chevron. Kemudian juga ada Angkasa Pura, Samudra Indonesia Logistik, ya, ini dengan perkapalan, juga ada lembaga pendidikan, ya. Kemudian di bagian akhir ini adalah teman-teman dari UKM dan UMKM yang notabene mereka hanya pendidikan biasa-biasa saja, tetapi memiliki kehidupan yang sangat luar biasa. Nanti kita akan belajar bagaimana sih leadership communication itu berpengaruh terhadap mereka, diri mereka, dan usaha mereka maupun karir mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kupersembahkan karya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Pemelihara, dan pastinya untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, teman-teman yang dicintai dan dirahmati Allah, Confucius dia mengatakan I hear and I forget. Artinya, ketika kita tuh banyak mendengar, maka kita banyak lupa. Nah, ini penting dalam berkomunikasi karena kita nanti begitu masuk komunikasi apa yang harus kita lakukan dan bagaimana komunikasi kita bisa mengarahkan kita bisa mempengaruhi seseorang sehingga Anda bisa menginfluence orang lain dalam kehidupan Anda. I hear and I forget. Kalau Anda banyak dengar, Anda akan banyak lupa. I see and I remember. Artinya ketika Anda banyak melihat, maka mereka akan banyak mengingat Anda. Nah, jadi tidak hanya dengan omongan, karena omongan akan banyak dilupakan, tetapi berilah contoh teladan yang baik. Apa yang Anda ucapkan, yaitu yang Anda jalankan, sehingga mereka melihat Anda dan akhirnya mereka mengingat Anda. Tetapi ketika Anda melakukannya, maka Anda akan memahaminya. Jadi banyak orang yang tumbuh bukan dari kampus saja, bukan dari lembaga pendidikan saja, tapi banyak orang tumbuh justru ketika mereka menjalani kehidupan di luar sana. Nah, bagaimana konsepnya, teman-teman? Karena kita belajar tentang leadership, ada 4 step manusia secara umum dia belajar yang harus kita pahami sama-sama.
Yang pertama adalah keadaan unconscious incompetent. Inilah dasar setiap manusia. Mereka tidak sadar apa manfaat buat dirinya, dan mereka tidak tahu ilmunya. Contoh, seseorang ini tidak bisa naik kendaraan roda 2, roda 4, tidak bisa sama sekali. Tidak tahu ilmunya, disuruh belajar aja ngapain sih, kan ada sopir. Kan ada teman yang bisa ngantar gue kemana-mana. Nah, dia nggak sadar manfaat buat dirinya. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita membangkitkan kesadaran itu. Jangan ajarin ilmunya, bangkitkan dulu kesadarannya. Bagaimana caranya membangkitkan kesadaran? Sentuh ego terhadap manfaat buat dirinya. Nah, ketika kesadaran itu muncul, apa yang terjadi berikutnya adalah conscious incompetent. Orang ini sadar, tetapi dia belum mau belajar. Belum tahu ilmunya, bukan belum mau belajar. Dia sadar, mau belajar, tetapi dia belum tahu ilmunya. Pak Edwin, di mana ya kalau saya mau nyetir, belajar nyetir kendaraan ya Pak Edwin ya, di mana yang dia amanah, bahkan bisa membantu mencarikan SIM-nya sekalian. Nah, sampai akhirnya dia naik satu tingkat lagi. Dia sadar akan manfaatnya dan dia benar-benar mau belajar. Lihat step sampai step ketiga ini teman-teman semuanya, bahwa ketika kesadaran seseorang itu muncul, maka secara automatically ada program dalam diri seseorang itu yang dia akan bergerak sendiri untuk belajar, mencari tahu bagaimana caranya. Akhirnya apa yang terjadi pada step yang ketiga ini, mereka belajar masih kaku ya. Kalau Anda baru belajar naik sepeda motor atau belajar naik mobil, apa yang terjadi, mereka masih kaku. Demikian juga dengan diri Anda kelak. Demikian juga dengan anak buah kita kelak. Mereka butuh adaptasi, mereka butuh untuk tahu siapa sih figur pimpinannya. Anda sebagai pemimpin juga begitu masuk dikasih anak buah, Anda juga harus memahami dulu siapa audien Anda. Ya, sampai pada tingkatan unconscious competent. Berjalan seiring waktu, Anda mengendarai kendaraan sudah sangat paham ilmunya, sudah tanpa sadar. Anda mulai, maaf, berani menjawab telepon, ya berani membalas WA, seperti itu meskipun secara undang-undang lalu lintas itu tidak dibenarkan. Sampai akhirnya ketika Anda paham bahwa yang Anda naiki adalah kendaraan-kendaraan yang manual, artinya Anda harus pindah gigi, pindah personal lane, akhirnya ketika Anda paham bahwa di kota Anda mulai macet, anda dimulai digoda lagi untuk menggunakan kendaraan-kendaraan yang matic. Apa yang terjadi? Kembali lagi. Oh iya ya, kalau matic saya nggak perlu mindah-mindah gigi ya. Tetapi kesadaran ini muncul, tetapi ilmunya belum tahu. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman semuanya, Anda kembali ke step yang kedua lagi. Jadi step inilah yang akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Siapapun itu, itulah proses pembelajaran. Ya. Nah, kita akan jelaskan di sini bahwa tidak ada yang namanya kegagalan. Mungkin dulu saya pernah menjadi pemimpin, saya pernah menjadi follower, dan saya pernah gagal. Tidak ada yang namanya kegagalan dalam kehidupan seorang anak manusia. Yang ada adalah bagaimana kita mengambil hikmah pembelajaran dari kegagalan kita dan mengubah itu semua menjadi sebuah pengetahuan baru buat hidup kita di masa depan. Nah, di sini teman-teman semuanya, Mas Kristiawan dan yang lainnya, saya biasanya kalau memberikan materi itu dengan praktek, ya, dengan praktek. Sehingga ketika diperkenankan, teman-teman kita minta untuk mengeluarkan satu lembar kertas dan satu pen. Kalau ini tidak dikumpulkan ya seperti kuliah saya ya, tidak, tapi Anda akan praktek. Nah, bagaimana prakteknya? Akan banyak praktek di awal-awal ya. Bagaimana kita mengubah dalam hidup ini ada sebuah hukum yang kita sebut dengan hukum cause dan effect atau hukum sebab akibat. Tujuan dari hukum sebab akibat ini adalah supaya kita mengetahui sebuah pola. Ketika kita memahami sebuah pola, sehingga kita tinggal mengulangi pola itu. Nah, ketika kita bekerja di perusahaan atau Anda memiliki perusahaan, maka penting untuk menetapkan sebuah pola yang sering kita sebut dengan SOP, Standard Operational Procedure. Di kampus kita pun pasti ada SOP-nya. Bagaimana SOP ketika ujian UTS, bagaimana SOP ketika ujian akhir semester, bagaimana SOP ketika perkuliahan terjadi, itu semuanya diatur. Sehingga dengan adanya SOP ini, kejadian itu bisa di-copy paste, artinya selalu bisa kita ulang. Nah, yang kita tanyakan adalah tidak langsung dijawab di sini karena waktunya sangat terbatas, yang materinya hampir ada 70 slide ini Mas Kristiawan ya. Satu, tolong bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Coba Anda lihat tujuan hidup Anda. Nah, teman-teman semuanya, nanti di waktu sela, silakan Anda cek apa kira-kira tujuan hidup Anda. Tujuan yang benar-benar Anda inginkan dalam kehidupan
kehidupan Anda. Nah, ketika Anda sudah menentukan ini, Anda jujur ya, karena kita nggak langsung bisa praktek di sini. Ya, kita nggak. Atau mau langsung praktek, Mas Kristiawan? Ini saya kembalikan ke moderator dulu. Boleh, Pak. Monggo. Boleh, oke. Kalau boleh langsung aja praktek, silahkan. Saya akan kasih waktu Anda karena saya ada timer di sini. Saya hanya kasih waktu Anda kurang lebih 1 menit saja untuk menentukan apa sih tujuan hidup Anda, silahkan. Yuk, silahkan Anda tulis dari hati Anda yang paling dalam, kira-kira tujuan hidup saya ini apa ya? Oke, 10 detik sudah berjalan. Ya. Apa tujuan hidup Anda? Kehidupan seperti apa sih sebetulnya yang Anda inginkan? Maaf, meskipun kita masih muda, saya selalu menyebut di sisa akhir hidup kita. Meskipun hidup kita mungkin masih 50 tahun lagi, 70 tahun lagi, tapi ada kan, kayak saya, kalau ngikuti usia Nabi tinggal 13 tahun. Ya, nah, oke teman-teman, masih ada 15 detik lagi. Pastikan Anda menentukan apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Ya, oke, 5 detik lagi. Nah, oke, stop. Nah, sekarang ketika Anda membaca tujuan hidup Anda, teman-teman semuanya, coba perhatikan. Apakah tujuan hidup Anda itu merupakan cause, penyebab, atau merupakan akibat? Maksudnya gimana, Pak Edwin? Contoh, seseorang itu memiliki orang A ini memiliki tujuan hidupnya. Apa sih tujuan hidup kamu, wahai saudaraku? Dia bilang, saya ingin hidup menjadi orang yang kaya raya dan dihormati. Saya tanya, apa yang menyebabkan kamu ingin jadi kaya raya? Ternyata dia bilang, Pak Edwin, selama ini hidup saya penuh dengan penderitaan. Orang tua saya orang yang sangat tidak mampu sehingga saya ingin hidup berkelimpahan. Nah, artinya tujuan hidup dia adalah efek akibat dari dia nggak nyaman dengan kehidupan di masa lalunya. Nah, ini teman-teman. Itu efek. Sehingga teman-teman silahkan lihat apakah dia akibat dari sesuatu yang Anda tidak inginkan lagi. Itu adalah efek. Tapi bagaimana ketika tujuan hidupnya adalah cost? Kenapa kamu ingin memiliki rumah yang besar, ingin menjadi direktur? Karena saya ingin berbagi dengan masyarakat. That's it. Dia tidak menyebutkan sesuatu akibat dari pilihannya itu. Tapi saya ingin jadi ini karena saya ingin berbuat sesuatu yang lebih besar dari itu semuanya. That is cost. Nah, teman-teman, silahkan tolong ditulis di tempat Anda, apakah tujuan hidup Anda itu merupakan cause atau merupakan efek. Karena ini nanti cara beda ketika Anda ingin memotivasi mereka. Nah, pastikan orang-orang efek, dia akan bergerak sedikit banyak melakukan sesuatu dalam hidupnya. Ya, sedikit banyak tantangan dalam hidupnya. Sementara orang kaos, dia akan selalu lebih mudah menjalani dalam hidupnya. Ya, sehingga apa yang terjadi? Kita memberikan tanda seperti ini. Jadilah orang yang selalu bukan merupakan efek dari sebuah sesuatu. Kenapa sih usahamu ini bangkrut? Ya, karena keadaan ekonomi. Kenapa IPK kamu bagus? Ya, karena dosennya nggak bagus. Pertanyaan saya adalah, apa? Dia bilang dosennya nggak bagus, praktikumnya sulit. Saya tanya, ada nggak teman kamu yang nilainya luar biasa dapat A? Ada. Berapa banyak yang dapat A? Banyak, no. Kok bilang dosennya, kok bilang praktikumnya? Kalau saudara Anda atau teman Anda bisa mendapatkan nilai yang bagus, apa yang membuat Anda jangan terlalu mudah menyalahkan? Nah, tanpa disadari si orang ini dia sedang menjadi efek dari sebuah keadaan. Ya. Nah, itu yang kita pelajari. Kemudian berikutnya adalah teman-teman, everything happen for a reason. Semua yang terjadi dalam hidup Anda pasti punya alasan tertentu. Pasti punya tujuan tertentu. Di mana kalau kita bercerita, they serve you. Mereka sedang melayani kita. Sampai bagaimana kitab suci? Saya mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Artinya adalah, kenapa sih IPK saya jatuh? Ternyata punya tujuan IPK dia dijatuhkan. Bukan cari IPK jatuh loh ya. Dia sudah belajar semaksimal mungkin, tetapi nilainya belum bagus. Bisa jadi itu baik loh. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Dapat bocoran soal dan sebagainya, IPK bagus, tapi itu nggak bagus. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Orang yang pertama, dia usaha maksimum tapi hasilnya tidak bagus, dia merasakan bagaimana melakukan sebuah effort atau usaha. Bagaimana dia berdoa kepada Tuhannya, bagaimana dia mengelola spiritualnya, bagaimana dia mengelola emosi kesabarannya. Oke deh, aku belum maksimum. Tapi bagi teman-teman di luar sana yang mereka berbuat curang, apa yang terjadi? Mereka secara nilai dia bagus. Tetapi apa yang terjadi? Orang ini selalu ngambil jalan pintas.
Sehingga apa yang terjadi ketika dia memimpin sebuah organisasi dan sebagainya, nah kemampuan ini menjadi kabur. Ingat ya teman-teman semuanya bahwa ada kehidupan setelah ini, itu yang harus kita pahami sama-sama. Nah, kita lanjut. Semua selalu berubah. Ya, contoh banyak perusahaan-perusahaan pesawat terbang di Indonesia skala nasional yang hari ini sudah tidak ada lagi, kita nggak perlu sebut mereknya, betul ya? Kemudian banyak juga banking, perbankan yang hari ini dia sudah mulai mengubah strateginya, atau bahkan sudah tidak ada lagi. Dulu waktu kita masih SMA, mungkin kita melihat perbankan ini ada kemana ya sekarang mereka ya. Demikian juga baju yang Anda kenakan. Mungkin waktu SMA baju itu bangga Anda gunakan dengan merek tertentu. Tapi apa yang terjadi hari ini? Mereka hilang. Ya dulu menjadi leader, sekarang mereka dihilangkan. Kemudian banyak juga industri yang dulu berjaya, sekarang sudah tidak. Nah, di sini teman-teman semuanya ada tugas lagi nih. Waktu Anda SMP, waktu teman-teman ini SMP atau SMA kelas 1, ketika orang tua kita minta Anda untuk mengirim paket, biasanya teman-teman akan pergi ke sebuah lembaga, sebuah instansi yang cenderung warnanya orange merah, betul ya? Kuning, orange, merah, saya nggak akan sebut mereknya. Tetapi di hari ini, ketika Anda ingin mengirimkan paket, Anda pergi jarang ke tempat yang dulu Anda pergi. Anda pergi ke tempat yang baru. Betul ya? Nah, pertanyaan saya adalah tolong coba tulis 5 hal. Apa yang membuat Anda pindah ke lain hati? 15 tahun yang lalu, ketika Anda masih 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, ketika Anda masih SMP, Anda diminta orang tua Anda untuk mengirim paket, Anda biasanya pergi ke suatu tempat. Sekarang, ketika Anda mengirim paket, Anda pergi ke tempat yang baru. Betul kan? Nah, pertanyaan saya adalah, tolong tulis dalam catatan Anda 5 hal. Mengapa Anda pindah menggunakan jasa yang berbeda? Nah, silahkan Anda lakukan, waktunya hanya 30 detik saja. Saya nggak bisa lihat semuanya ini ya. Ini yang saya lihat hanya saya sama Mas Kristiawan nih, yang lainnya kemana ini? Oke, silahkan ya. Oke, sudah 20 detik. Apa yang membuat kita pindah ke lain hati? Itu yang jadi permasalahan. Sehingga ketika Anda menemukan jawabannya, Anda tahu sebetulnya apa sih permasalahan yang ada dalam diri kita. Nah, oke teman-teman, satu hal. Apapun yang Anda jawab di sana, tidak ada yang salah. Ya, tetapi coba cek pada diri Anda. Benarkah jawaban Anda merupakan cermin dari diri Anda sendiri? Itu yang harus kita pahami sama-sama. Oh, di tempat yang baru ini dia lebih banyak di mana-mana. Artinya selama ini, apakah Anda mudah nggak ditemui oleh orang-orang yang bakal mencari diri Anda? Satu, ketika Anda bilang mudah untuk di-tracking di tempat yang baru dibandingkan tempat yang lama, artinya satu, apakah Anda hari ini merupakan orang yang terbuka, orang yang bisa dipercaya? Ketika Anda bilang bahwa, oh ternyata yang baru ini lebih cepat, lebih ramah, bagaimana dengan emosional Anda? Coba itu dilihat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah siapa pemenang? Pemenang adalah kemampuan Anda untuk beradaptasi, cepat mengantisipasi perubahan. Ketika kita paham bahwa, oh iya ya, saya pindah itu karena saya memperhatikan 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba teman-teman semuanya bawa diri Anda menuju ke 5 jawaban tadi. Dan lihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Insya Allah banyak yang terjadi perubahan. Nah, kita masuk yuk, itu pengantarnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik utamanya. Who is leader? Siapa sih sebetulnya leader itu? Leader adalah seseorang yang mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. That's leader. Ya. What is leadership? Kalau leader kita bicara orangnya. Kalau leadership, apa itu leadership? Yaitu sebuah prosesnya di mana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan, mengarahkan organisasi dengan cara yang paling efektif dan efisien. That is leadership. Jadi kita harus bisa membedakan leadership adalah prosesnya, kalau leader adalah orangnya. Ya. Oke.
Kemudian bagaimana saya memimpin? Nah, ini teman-teman banyak praktek ini di sini. Ya, bagaimana Anda memimpin as a leader, sebagai seorang leader, bagaimana Anda memimpin. Nah, ini Mas Kristiawan sama teman-teman kita minta untuk praktek. Ya, langsung praktek sehingga Anda tahu bagaimana saya memimpin, ya. Mari kita lihat sama-sama. Saya minta Anda untuk melakukannya, ya. Saya minta tolong tulis 5 sosok pertama yang terlintas dalam pikiran Anda saat Anda memikirkan kata pemimpin, baik pria maupun wanita di bidang apapun. 5 sosok pertama yang muncul dalam pikiran Anda, silahkan Anda lakukan. Waktunya nggak lama-lama, hanya 30 detik untuk menghindari distorsi dari nafsu kita. Ketika kita berbicara tentang pemimpin, siapa sosok yang terlintas dalam pikiran Anda? Sebutkan. Coach 3 boleh nggak? Pak Edwin 3 boleh nggak? Silahkan. Mau 5 juga silahkan. Oke, 10 detik lagi. 5 sosok yang muncul di sana. Oke. Sudah ya teman-teman ya. Saya hanya lihat ke Mas Kristiawan yang bisa di kameranya di saya. Begitu dia sudah selesai nulis, saya langsung loncat ya. Nah, teman-teman, ketika Anda sudah menemukan 5 sosok pertama yang terlintas dalam pikiran Anda, saya sekarang minta yuk dilanjutkan yuk. Perhatikan jawaban Anda. Di masing-masing jawaban Anda, tolong tuliskan minimal 5 karakter mereka. Ada apa sih dengan mereka? Bagaimana dengan karakter mereka sehingga masing-masing dari mereka Anda anggap pantas menjadi seorang pemimpin. Silahkan. Oh, yang A tadi itu ternyata dia memiliki karakter 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang B tadi dia memiliki karakter 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang C dia memiliki karakter 1, 2, 3, 4, 5. Sementara pemimpin yang D dia memiliki karakter 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan. Kita kasih waktu Anda mungkin lebih dari 2 sampai 3 menit ya di sini. Sedangkan pemimpin yang D, dia memiliki karakter 1, 2, 3, 4, 5. Pemimpin yang E, dia memiliki karakter 1, 2, 3, 4, dan 5. Yuk, silahkan Anda perhatikan terlebih dahulu. Apa yang terjadi di sini sambil Anda mengerjakan tugas Anda? Sahabat, teman-teman yang dimanapun Anda berada, ada satu hal yang luar biasa dalam kehidupan di dunia ini. Ya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan sebetulnya adalah semua sudah tertangkap di dalam pikiran bawah sadar Anda. Sehingga ketika pertanyaannya itu tepat, kita bisa menemukan siapa kita sebenarnya. Dan kita bisa menggunakan itu sebagai sebuah kekuatan baru untuk mencapai tujuan kita. Oke, Mas Kristiawan sudah? Kalau sudah acungi jempol aja saya lanjut. Sudah ya? Oke, nah teman-teman kita minta maaf ya kalau kita secara luring itu biasanya materi ini akan selesai dalam waktu kurang lebih sekitar 6 jam. Tapi ini aku tadi sudah dikasih waktu hanya 1 jam saja, sehingga saya harus lompat-lompat. Nah, ketika Anda sudah menemukan karakter-karakter yang muncul pada mereka, maka sekarang saya minta tolong beri tanda centang pada karakter-karakter itu, yang artinya adalah karakter tersebut sudah ada pada diri Anda. Silahkan. Dari karakter-karakter yang sudah Anda berikan tadi, pertama adalah 5 sosoknya. Yang berikutnya adalah karakter-karakter mereka, sehingga Anda melihat mereka pantas menjadi pemimpin. Kemudian berikutnya, beri tanda centang yang sudah ada pada diri Anda. Sudah ya? Nah, kemudian beri tanda silang, di mana karakter tersebut bisa jadi belum ada pada Anda atau harus Anda kembangkan pada diri Anda. Jadi belum maksimum pada diri Anda. Beri tanda silang di sana. Ya, contoh, Anda bisa menemukan 10 karakter, ternyata 3 sudah ada dalam diri Anda, sementara yang 7 masih minim dalam diri Anda. Maka bagian yang 7 inilah yang harus Anda kasih tanda silang, yang harus Anda perhatikan untuk mengembangkan diri Anda. Nah, ilmu ini secara keilmuan ada dalam neurolinguistik program, sehingga ilmu memodel. Ya, kalau tadi kita bicara di depan, di sini. Nah, di sini ada namanya NLP Code Certified.
Neuro-linguistic program. Di situ adalah bagaimana kita memodel orang lain untuk kita terapkan dalam diri kita dan kita bisa menjadi seperti yang ada dalam diri mereka. Itu yang terjadi, ya. Namanya ilmu modeling. Nah, kalau sudah teman-teman semuanya, yuk buat rencana tindakan, tulis dulu 90 days action plan Anda apa? Apa yang mau Anda lakukan selama 3 bulan ke depan atau 90 hari ke depan untuk Anda mengembangkan karakter-karakter kepemimpinan yang itu ada dalam sosok, dalam pikiran Anda, berarti ada dalam file Anda, tetapi belum ada dalam diri Anda. Karakter-karakter tersebut lah rencana Anda seperti apa, buat plannya, ya, buat rencana kerjanya, kemudian lakukan, dicek, ya, seberapa Anda sudah melakukan itu, kemudian actionnya bagaimana, ya. Tuh. Oke, yuk sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini teori, ya. High performing leader. Apa itu? Seorang pemimpin yang memiliki kinerja yang tinggi mendapatkan yang terbaik dari setiap anggota timnya. Jadi bukan dia yang bekerja, tapi bagaimana dia mempengaruhi timnya untuk bisa mencapai tujuan bersama. Apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah, kelompatan ini. Kelompatan. Oke, nah, that's it, high performing leader. Kemudian, nah, apa yang mesti mereka lakukan adalah mereka tahu bagaimana keadaan timnya, audiensnya, akrab dengan orang yang dipimpin. Jangan jaga jarak. Ya, mereka bisa mengajukan pertanyaan dan mendengarkan audiensnya dengan penuh perhatian. Ya, jangan sampai sebagai seorang leader Anda diajak bicara sama tim Anda, pikiran secara physically Anda berhadapan dengan mereka, saya berhadapan dengan Mas Kristiawan, tetapi pikiran Anda melayang kemana-mana. Ini Anda akan gagal. Ya, kalau Anda ingin dapat support dari tim Anda, maka pastikan pertanyaannya benar dan Anda pasti mendengarkan dengan penuh perhatian kepada mereka. Ini kunci-kuncinya saja yang kami sampaikan. Ya. Nah, kemudian semua leader pasti memiliki follower atau pengikut. Ya, semua pemimpin pasti memiliki pengikut. Ya. Seorang pemimpin yang baik bekerja dengan timnya. Jadi mereka bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Ingat sekali lagi, bukan bekerja sendirian. Ya. Bagaimana mereka bekerja dengan timnya? Ditetapkanlah sebuah strategi sehingga mereka bekerja dengan sangat efisien untuk mendapatkan hasil yang paling unggul. Ya. Sekali lagi di sini kita sampaikan, ya, tidak ada seorang pemimpin yang mereka memiliki hasil yang luar biasa ketika pemimpin itu buruk. Maka hati-hati di sini. Ya. Kemudian berikutnya adalah, sekali lagi, setiap leader memiliki follower. Bagaimana caranya? Pemimpin bisa menciptakan perasaan, mendengarkan secara aktif ide dan pendapat dari orang-orang yang dipimpin. Ingat sekali lagi, active listening, maka Tuhan kita memberikan 2 telinga dan 1 mulut. Pertanyaan yang tepat, mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa ide dari tim Anda? Apa opini dari tim Anda? Ya, ketika ini terjadi, apa yang terjadi? Kepercayaan diri akan berkembang pada masing-masing orang dalam tim Anda. Nah, ketika Anda sedang membangun kepercayaan diri mereka, dan ini berkembang luar biasa di dalam tim Anda, maka keyakinan ini akan mendorong untuk mencapai tujuan yang ingin Anda capai dengan hasil yang lebih efektif. Itu yang terjadi. Ya. Selalu bagaimana Anda mengembangkan kepercayaan diri dari orang yang Anda pimpin. Ya, bukan hanya mengarahkan, tapi mendengarkan. Keputusan tetap di seorang leadernya, tapi bagaimana Anda mau mengembangkan itu semuanya. Ya. Nah,
Hasilnya sangat ditentukan oleh bagaimana Anda bisa melakukan semua ini bersama-sama dengan tim Anda. That's it, leader. Ya. Nah, kemudian selalu bisa menerima umpan balik, ya, memberi, take and give, memberi, menerima. Ini kan, jadi bisa bayangin kan ada juga di luar sana pemimpin yang dia hanya mau didengarkan saja. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ya. Kemudian berikutnya, seorang pemimpin dialah yang harus membuat keputusan, tetapi mestinya punya prinsip, konsisten dan efektif. Jadi keputusannya jangan kalau orang Jawa bilang esok delis oleh tempe, hari ini bilang A, besok bilang B. Nggak punya konsep. Ya, kepercayaan dan rasa hormat tercipta ketika seorang pemimpin secara konsisten membuat keputusan yang baik dan efektif. Ya, pemimpin yang hebat memahami bagaimana menyimbangkan emosi dengan akal dan membuat keputusan yang berdampak positif bagi timnya. Seorang pemimpin yang berkinerja tinggi selalu bisa menerima masukan dari timnya, meskipun pada akhirnya dia yang mengambil tanggung jawab semuanya. That is pemimpin. Ya, bagaimana dia mendorong, bagaimana dia memotivasi, meskipun dia pemimpin, nah nanti yang ambil tanggung jawab semuanya. Nah, sekarang kita masuk tipe yang mana nih? Ya, apa gaya kepemimpinan kita? Anda harus paham itu. Kepemimpinan harus bersifat situasional, ya, bergantung pada siapa pengikut Anda. Jadi pinterlah untuk Anda dancing sebagai seorang leader, melihat audiens Anda, jangan kaku. Ya sama, ketika negeri ini memilih seorang presiden, maka dia dicalonkan oleh satu partai politik tertentu. Tapi begitu dia jadi seorang presiden, maka dia tidak hanya milik satu partai tertentu. Dia sudah menjadi wakil dari seluruh bangsa dan negara ini. Maka hati-hati. Ya, sehingga kita bisa ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan di sini untuk melihat Anda termasuk tipe yang mana. Yang pertama adalah kita bisa melihat apa tugasnya dan siapa orang yang Anda minta untuk melakukan tugas tersebut. Ya. Yang berikutnya, seberapa mendesak tugasnya, seberapa penting tugasnya. Kemudian, apa keahlian yang mereka miliki? Audiens Anda ini memiliki keahlian apa? Kemudian yang berikutnya adalah sudah berapa lama mereka menjadi bagian dari tim Anda. Ingat kalau orang baru sama orang lama berbeda. Ya. Nah, pada akhirnya adalah seberapa Anda bisa mempercayai anggota Anda. Itulah sebabnya sangat wajar ketika Anda jadi pemimpin, maka pada saat Anda membuat keputusan-keputusan tertentu, Anda ambillah orang yang benar-benar Anda percaya untuk di sana. Ya, tetapi apa yang terjadi di negeri antah berantah? Ketika dia jadi pemimpin, dia tidak bisa serta-merta mengambil orang yang dia percaya untuk membantu dia mengambil keputusan. Oh, ingat loh, kamu dulu di sana aku juga ikut nyumbang loh. Ayo, jatahku mana? Nah, kalau udah seperti ini sangat tidak mudah. Ya, ingat sekali lagi itu di negeri antah berantah. Ya, sehingga apa yang menjadi perhatian kita adalah satu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus Anda tanyakan ke dalam diri Anda sendiri dan Anda harus bisa menjawabnya. Ya, mari kita lihat yang berikutnya, model kepemimpinan. Ada dua garis adik-adik, satu arahnya ke relationship dan satu arahnya kepada task atau tugas. Yang pertama adalah dia low relationship tetapi high untuk task-nya. Maka apa yang terjadi di sini? Perintahnya adalah I tell you.
Saya ngomong dan mereka harus melaksanakan. Jadi perintahnya adalah directing. Kemudian apa yang terjadi yang berikutnya nanti kita akan bahas. Ya, apa yang terjadi ketika dia high relationship dan high task, maka yang dibutuhkan adalah we talk I decide. Ini metodenya menggunakan metode coaching. Jadi tidak semua orang butuh di coaching. Ya, kemudian yang berikutnya adalah we talk you decide. Ini akan terjadi ketika high relationship dan low task. Ini supportive gaya leadership-nya. Kemudian yang berikutnya adalah low relationship, low task. You decide. Nah, ini kita bisa melakukan proses pendelegasian sehingga kita bisa melihat kapan, bagaimana saya harus memberikan perintah langsung, mengarahkan, mengawasi, menuntun caranya, kapan saya bisa mendelegasikan tugas saya. Anda harus melihat hubungan antara Anda dengan audiens Anda, hubungan antara Anda mereka dengan tugas Anda, bagaimana skill mereka, disinilah kita menjelaskan. Ya, yuk kita bahas satu persatu yuk secara cepat. Nah, bagaimana directing? Gaya kepemimpinan yang dia mengarahkan. Saya beritahu ya. Nah, gaya pemimpinan seperti ini paling baik digunakan saat Anda memiliki pengikut yang baru masuk dalam tim Anda. Ya. Orang-orangnya biasanya kurang dalam pengetahuan, kurang dalam kepercayaan diri atau pemahaman terhadap tugas kerjanya. Itu yang harus kita pahami, sehingga apa yang terjadi, Anda sebagai leader harus mengarahkan mereka. Saya beritahu ya caranya bla 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 bla. Oke. Nah, di sini perlu diselesaikan dan Anda akan memberitahu mereka tentang SOP-nya, memberitahu mereka tentang KPI-nya. Artinya apa? Caranya melakukan gini, nanti hasilnya diukurnya seperti ini. Nah, ini biasanya dilakukan untuk orang-orang yang baru bergabung ke dalam tim Anda, orang-orangnya pengetahuannya kurang, orang-orangnya PD-nya kurang. Ya, sebagaimana yang ada di gambar ini, capek kalau tim Anda semuanya seperti ini. Ya. Nah, yang kedua adalah metode coaching. Apa itu metode coaching? Kita bicara semuanya, kemudian saya putuskan. Ya, pengikut Anda sekarang memiliki beberapa pengalaman dan peran mereka di dalam tim. Ya, melibatkan orang tersebut untuk mendapatkan pandangan atau pemikiran dari mereka tentang bagaimana kita mencapai sesuatu. Jadi tim sudah mulai dilibatkan di sini. Ya. Nah, hal ini akan berdampak pada hubungan yang jauh lebih bagus. Dan Anda mulai bisa memahami tentang cara berpikir dari tim Anda. Meskipun Anda sebagai seorang leader, keputusan tetap pada diri Anda. Sehingga teman-teman, kita harus memperhatikan bagaimana audien kita. Pertanyaan-pertanyaan yang di awal tadi yang benar-benar harus Anda pahami dan harus Anda jawab sendiri. Bagaimana yang berikutnya? Tipe suportif, mendukung. Kami bicara, Anda yang putuskan. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki tim yang sekarang pengikutnya sudah kompeten, memiliki tingkat PD yang cukup bagus. Ya, memungkinkan mereka membuat keputusan tentang bagaimana cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pada saat ini, seorang leader lebih banyak mengajukan pertanyaan daripada memberikan jawaban. Jadi dia bertanya, dan timnya lah yang akan menjawabnya. Nah, pada saat seperti ini, membiarkan tim Anda untuk tumbuh PD-nya luar biasa. Ya, jadi kalau sudah model we talk you decide, ini membangun kepercayaan di kedua sisi, baik antara leader dengan followernya. Teman-teman semuanya, Anda bisa melihat ya bagaimana diri Anda dan bagaimana audien yang sedang mau Anda pimpin. Nah, yang terakhir, leadership style yang terakhir adalah pendelegasian. Silakan Anda yang putuskan. Langkah terakhir ini ketika memiliki kepercayaan dan keyakinan yang mutlak pada pengikutnya. Silakan Anda lakukan. Ya, mereka memutuskan apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Pastinya ketika Anda melakukan ini, Anda yakin benar bahwa tim Anda memiliki pengetahuannya dan memiliki pelatihan yang memadai untuk mereka melakukannya. Sehingga sebagaimana ada yang ada di gambar, sehingga ada orang yang menjadi ring 1 Anda, dan setelah itu ada orang-orang di ring 2 Anda yang akan melakukan semuanya. Ya. Oke, ini jam. Masih ada. Sip. Nah,
Bagaimana strateginya? Satu, spread the word. Artinya apa? Woro-woro. Ya, selalu berkomunikasi dengan mereka. Seorang leader, bagaimana komunikasinya? Mengilhami orang-orang yang Anda pimpin. Ya, jadilah makanya kita tadi bilang di awal, I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. Nah, praktekkan 3 perkataan Confucius ini untuk Anda menjadi seorang leader, mempengaruhi follower Anda. Kemudian yang berikutnya, selalu mengikut sertakan mereka dalam mengambil keputusan. Jaga hubungan Anda dan pelihara hubungan baik dengan mereka. Ini communication strateginya. Nah, mari kita lihat setelah dari sini, apa perbedaan antara seorang bos dengan seorang leader. Nah, ini bedanya. Ya, kalau lihat di gambarnya, itu si bos ini kan yang duduk di atas kursi. Benar ya? Tapi kalau leader, dia memimpin orangnya sama-sama. Ya, perintahnya aja, ayo mari kita kerjakan. Kalau yang di sana, ayo kerjakanlah, terserah kamu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Seorang bos itu selalu aja dorong karyawannya, ayo kamu kerjakan. Kemudian tergantung pada otoritasnya. Kadang seorang bos itu dia ditakutin, dia selalu menciptakan ketakutan. Ya, kemudian sering mengatakan aku. Ini masalah. Ya, kalau kita ringkas. Kemudian menggunakan orang, ambil penghargaan, perintah. Ya, bagaimana kalau seorang leader? Beda banget. Ya, bagaimana kalau dia seorang leader? Seorang leader selalu melatih orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukannya. Sehingga apa yang terjadi ketika Anda memiliki kelak atau Anda bekerja di sebuah perusahaan itu perusahaan yang besar, dia pasti memiliki banyak great leader di tempatnya. Perusahaan tidak akan besar ketika dia tidak memiliki leader yang luar biasa di perusahaannya. Dan seorang leader tugasnya hanya satu, bagaimana dia create leader berikutnya di bawahnya untuk meringankan tugas mereka. Maka seorang leader selalu melatih mereka, ya, selalu membawa mereka kepada sifat yang antusias dan selalu berbicara kami, bukan saya lagi. Kami. Ayo kita lakukan bersama-sama. Seperti itu. Ya. Kemudian menunjukkan bagaimana itu bisa dilakukan. Ya, mengembangkan pribadi masing-masing. Ya, oke. Nah, itulah yang terjadi sehingga Anda bisa paham bagaimana perbedaan antara seorang bos dan leader dan Anda masuk tipe yang mana. Ya. Nah, itu tentang leadership. Nah, sekarang kita breakdown lagi tentang life. Karena apapun yang terjadi, bagaimana Anda memimpin, bagaimana Anda bisa menginfluence orang-orang yang Anda pimpin, bergantung dari diri Anda sendiri. Apa yang ada dalam pikiran sadar Anda dan apa yang ada dalam pikiran bawah sadar Anda. File Anda itu dibawanya kemana. Sehingga sebagaimana yang Anda lihat di layar, ini ada sebuah kapal Titanic yang dia berada di sebuah lautan di mana di dekatnya ada sebuah gunung es. Diisukan bahwa Titanic tenggelam karena menabrak gunung es. Ternyata penelitian menyatakan tidak. Titanic tenggelam bukan karena menabrak gunung es. Menabrak gunung es adalah sebab yang kedua. Sebab yang pertama adalah karena baja yang digunakan untuk membangun Titanic dan itu ditempelkan antara lempeng satu dengan yang lempeng lainnya karena suhu yang sangat dingin dan waktu rendam Titanic di suhu air yang sangat dingin butuh waktu yang sangat lama, maka akan terjadi mengikuti hukum fisika murni, yaitu kembang dan susut besi ketika berhadapan dengan temperatur. Apa yang terjadi? Dia berubah menjadi susut dan memuai dan akhirnya begitu terhantam maka sambungan tersebut menjadi lepas dan akhirnya terbuka. Itulah pendapat dari pengetahuan yang ditemukan di tahun 2010 yang menyatakan bahwa Titanic tenggelam bukan karena penyebabnya terbentur, tapi karena terendam di dalam aliran air yang sangat dingin. Nah, teman-teman yang kita lihat di sini ada dua bagian. Bagian gunung es yang tampak di permukaan air dan bagian gunung es yang berada di bawah permukaan air, yang itu sangat mempengaruhi air yang ada di sekitarnya. Satu, hari ini ketika kita melihat seseorang, selalu yang kita lihat adalah behaviornya. Perilakunya seperti apa. Perilaku seseorang itu pasti akan menentukan keputusan dan action yang mereka lakukan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketika kita melihat seorang leader melakukan seperti itu,
karena keputusan yang sudah dia buat, kita akan lihat di sini apa yang menyebabkannya. Yang pertama adalah skill yang mereka miliki. Skill itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh belief-belief, keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh leader tersebut. Belief itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh value. Nilai-nilai yang dipegang oleh orang tersebut, oleh sang leader tersebut. Baik itu dari orang tuanya, dari keluarganya, dari sekolahnya, bahkan dari teman-temannya. Nilai-nilai yang dia pegang. Dipengaruhi oleh apa nilai-nilai itu? Dipengaruhi oleh identity dalam dirinya. Siapa saya? Nah, itulah yang akan menentukan semuanya. Dan ternyata sampai dengan identity ini adalah ada dalam diri Anda. Ketika seseorang satu bergaul dengan orang lain, maka orang lain akan melihat yang disebut dengan habit atau kebiasaan. Habit ini ketika berkumpul satu dengan yang lainnya, maka akan terbentuk sebuah pola dalam organisasi tersebut. Sehingga orang baru masuk dalam organisasi tersebut, dia akan terkondisikan dengan kondisi yang atau kebiasaan yang sudah ada di dalam organisasi tersebut. Nah, ketika kita ngelihat habit, pattern, dan conditioning adalah sesuatu di luar diri Anda yang kita sebut dengan lingkungan Anda. Nah, seberapa persen dan lingkungan inilah yang akan mempengaruhi hasil yang bakal kita dapatkan. Sehingga teman-teman, ketika Anda menjadi seorang leader, kemudian Anda melihat ternyata audien Anda atau follower Anda tidak mudah untuk mencapai hasil, maka semuanya akan kita balik. Perhatikan yang ada di layar. Kalau Anda ingin hasil yang berubah, maka ubah lingkungan Anda. Ketika Anda ingin mengubah lingkungan mereka, maka ciptakan kondisinya. Ciptakan pola di dalam perusahaan Anda. Ya, kemudian ciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Buat identity yang baru, buat value-value yang baru, buat belief yang baru, buat skill, tanamkan dalam diri mereka skill sehingga apa yang terjadi? Action decision mereka pun akan berubah, perilaku pun yang tampak pun akan berubah. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Ya, sekarang saya balik, ini direkam sehingga teman-teman bisa tahu kan. Saya balik ya. Tuh semuanya, sehingga kalau kita ngelihat, kalau kita ingin hasil yang berubah, maka ubah lingkungannya. Pak Edwin, berapa persen Pak IPK? Berapa persen Pak NEM membuat diri kita berhasil? Kurang dari 12%. Tapi sesuatu di dalam diri kita 88% membuat diri Anda berhasil. Bahkan kalau saya baca dari jurnal Rusia khususnya, bagian yang di atas itu di bawah 1%. Sedangkan bagian di bawah itu 99%. Nah, inilah yang terjadi. Ya, sehingga apa yang terjadi teman-teman semuanya, cermati semuanya, sehingga Anda paham. Nah, untuk slide yang berikutnya ini, saya minta tolong untuk masing-masing teman-teman, tolong di screenshot saja. Ya, karena ini penting dan saya semoga kalau tim saya bergabung, ini bisa di screenshot, kemudian nanti di share di chatting. Ya, nah, inilah yang terjadi. Kita sudah bicara tentang diri Anda, kita bicara tentang apa itu leader, apa itu leadership, bagaimana komunikasi yang efektif, bagaimana style leadership dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang terjadi dalam diri Anda. Hati-hati ketika orang-orang, apakah Anda sebagai seorang leader ataukah Anda kelak menjadi seorang follower dan sebaliknya, maka apa yang jadi kita lihat di sini. Yang namanya manusia itu ada di garis merah. Ketika manusia memiliki sifat-sifat di bawah garis merah, emosi di bawah garis merah, artinya dia memiliki sifat reptilian di dalam dirinya. Manusia tetapi memiliki sifat di bawahnya manusia. Cirinya bagaimana? Kadang kita merasa diri kita tidak berharga. Ini energinya rendah banget. Ya, kadang ketika kita rapat, kita sukanya menyalahkan. Nah, ini yang terjadi. Energi Anda 30. Kadang ada orang yang gampang putus asa. Anda punya follower, aduh saya udah nyerah deh. Kadang merasa dirinya bersalah. Energinya cuma 75. Menjadi seorang leader selalu punya rasa khawatir, ketakutan. Energinya cuma 100. Menjadi seorang leader suka memaksakan kehendak. Energinya cuma 125. Ya, bahkan menjadi seorang leader sangat benci dengan followernya. Energinya cuma 150. Bahkan apa yang terjadi di ruang rapat suka menghina, merendahkan followernya. Atau bahkan follower merendahkan, menghina leadernya. Apa yang jadi?
energinya cuma 175. Nah, teman-teman semuanya, ketika energi di ruangan itu atau di diri Anda di bawah 200, maka pasti pencapaian Anda sangatlah rendah. Ingat tadi adalah bagaimana seorang leader mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk dia bisa mencapai tujuan tertentu secara efektif. Nah, ini salah satunya yang jarang sekali dibahas. Tapi bagaimana? Mari kita lihat apa yang terjadi. Ada sebuah negeri namanya negeri antah berantah. Mari kita lihat apa yang terjadi di negeri itu. Banyak sekali negeri di leader-leader di negeri itu yang mereka merasa benar sendiri sehingga mereka memiliki sifat saling menyalahkan. Bahkan antar leader suka menghina atau merendahkan leader satu dari yang lainnya. Maka lihat pencapaian di negeri antah berantah tersebut. Sebuah negeri antah berantah yang sumber daya alamnya sangat luar biasa, di negeri itu sumber daya manusianya sangat luar biasa secara IQ. Lihat pencapaian negeri itu. Tetapi apa yang terjadi ketika leader itu bagus? Dia bisa memperdayakan dirinya. Dia sudah menjadi pemimpin, diangkat menjadi pemimpin di negeri itu. Maka dia terbebas dari keterikatan bahwa saya tidak lagi milik dari golongan tertentu, tapi saya milik seluruh bangsa dan negara itu. Kemudian yang berikutnya apa? Dia memiliki tujuan yang jelas. Ingat, seorang leader harus bisa mengarahkan. Seorang leader harus bisa memaklumi, memaafkan followernya. Ingat, follower ini beragam banyaknya. Ada yang memiliki pengetahuan, ada yang tidak memiliki kepercayaan diri, Anda harus bisa memahaminya. Kemudian, apa yang terjadi ketika Anda bisa memaklumi, Anda bisa memahami dengan melakukan kontemplasi, apa yang terjadi? Anda akan memiliki rasa hormat yang luar biasa terhadap organisasi Anda, terhadap follower Anda, terhadap tujuan yang sudah ditetapkan organisasi Anda. Sehingga apa yang terjadi? Akan naik energinya. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, pastikan Anda sebagai seorang leader, Andalah yang menjadi pilot pesawat Anda. Semua yang ada di pesawat Anda adalah tim Anda. Tergantung dari diri Anda. Apakah Anda mau membawa pesawat Anda ke tujuan dengan selamat dan menyenangkan, ya bahagia luar biasa dan mereka tenang, dan Anda juga yang akan membawa pesawat Anda secara ugal-ugalan sehingga mereka penuh dengan rasa takut dan kekhawatiran. Semakin tinggi level energi Anda, maka pencapaian organisasi Anda akan jauh sangat lebih mudah. Ayo, kita praktek. Bagaimana kitab suci Al-Quran mengatakan bahwa penting untuk Anda memiliki emosi yang bagus. Quran surat Al-A'raf 8 sampai ayat 10. Surat ke-8 ayat 10, maaf. Maka, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Artinya apa? Mereka orang yang baik. Bisa memaafkan, bisa memahami, bisa memaklumi, punya rasa hormat seperti itu. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, berarti orang buruk. Pemarah, suka menyalahkan, merendahkan, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Mengapa? Karena mereka mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah. Dan sungguh, kami telah menempatkan kalian semuanya di bumi. Dan di sana kami, Allah sediakan sumber penghidupan untukmu. Jadi teman-teman semua, kalau kita satu ayat surat ke-8 ini, bagaimana pentingnya akhlak Anda di dalam Anda mencapai semuanya. Ya, apakah Anda sebagai follower yang menginginkan sebuah impian, ataukah Anda menjadi seorang leader yang menginginkan sebuah impian. Ketika Anda menjadi seorang leader, maka penting Anda memahami ayat ini untuk Anda sampaikan ke follower Anda. Apa itu? Attitude. Bahwa itu sangat penting. Ya, nah mari kita lihat sama-sama. Yuk teman-teman, kita praktek lagi yuk. Ambil kertasnya, tolong buat jadi 4. Ya, kita minta tolong dilipat jadi 4 kertasnya kalau Anda punya satu kertas. Kalau itu lepas, kalau kertasnya dalam buku Anda bagi jadi 4. Ambil halaman yang bersih, kemudian Anda bagi jadi 4. Oke, yuk kita praktek sama-sama. Nah, buat jadi 4 seperti ini, teman-teman. Oke, silahkan Anda buat menjadi 4. Pastikan ada merah, biru, hijau, dan kuning. Artinya ada kanan atas, kanan kiri, bawah kanan, dan bawah kiri. Ya. Mari kita lakukan sama-sama.
Mari kita lakukan untuk kolom yang berwarna biru. Ya, teman-teman silahkan lihat di layar. Halo, Assalamualaikum, Mahmusin. Ini baru kelihatan kameranya. Ya. Oke, silahkan lakukan yang biru dulu ya, teman-teman. Yang bagian kiri atas. Pertanyaannya adalah, bagaimana pencapaian Anda sekarang? Yuk, silahkan ditulis. Kalau saya biasanya saya melihat 0 sampai 10, teman-teman. 10 berarti pencapaian saya semuanya sudah perfect. 0 berarti pencapaian saya zong. Nah, Anda di skala berapa? Kalau mau cepat seperti itu. 0 sampai 10 Anda di skala berapa? Kemudian kalau Anda mau lebih detail ketika ketemu angka 8 misalnya, atau 7, atau 6, atau 5, tolong dijelaskan. Oke, kita kasih waktu 1 menit saja. Silahkan. Yuk. Alhamdulillah ini masih 10.13 nih waktunya. Masih cukup banyak. Yuk, bagaimana pencapaian Anda? Silahkan. Wah, semoga sampai ini. Alhamdulillah. Tapi ngebut nih saya ngerasakan ini. Pak Edwin, apakah metode ini nanti ketika saya jadi leader, baik saya berwirausaha sendiri atau saya ikut di perusahaan seseorang, apakah metode ini boleh saya terapkan? Silahkan. Silahkan. Ilmu ini saya dapatkan ketika saya ambil sertifikasi untuk menjadi seorang coach dan menjadi seorang life coach. Silahkan Anda praktekkan. Ya, tidak ada yang kami hak patenkan karena sesungguhnya ilmu itu adalah milik Allah. Ya, seperti itu. Sehingga silahkan. Dan saya beruntung diberi kesadaran seperti itu karena apa, dalam hukum agama saya ketika engkau mengajarkan sebuah kebaikan itu diajarkan kepada orang dan bahkan orang lain itu melakukannya, maka engkau mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orangnya. Itulah kesatuan di agama. Ya, nah sudah ya bagaimana pencapaian Anda. Nah sekarang yang kedua kita masuk yang merah, teman-teman. Jangan salah ya. Yang merah bagian kanan atas. Apa itu? Coba ceritakan, apa perilaku kebiasaan Anda sekarang? Dari beberapa hari lalu sampai hari ini sebelum Anda belajar dengan saya. Coba lihat, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang sudah Anda lakukan. Yang positif apa, yang negatif apa, silahkan. Harus jujur, kan tidak dibuka di kelas kan? Harus jujur. Untuk apa? Sehingga kita bisa belajar, teman-teman, bagaimana surat ke-8 ayat 12 tadi berjalan dalam kehidupan kita. Mau nggak mau, dipaksa maupun sukarela, itu berjalan. Tidak ada perubahan tentang hukum Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan pasti punya aturan supaya semuanya ada sebab dan akibat untuk melihat sebuah pola. Sama ketika Anda memiliki handphone merek tertentu, atau laptop merek tertentu, atau komputer merek tertentu, Anda pasti memiliki buku petunjuknya yang diciptakan oleh yang menciptakan atau membuat produk yang Anda beli. Sudah ya teman-teman ya? Nah, sekarang kita masuk yang kuning. Yuk. Bagian kiri bawah. Yuk, jujur. Nah, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Silahkan. Kalau ini jangan pakai scoring ya. Ingat teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup Anda. Ketika Anda bicara tidak mungkin, berarti Anda melihat dalam diri Anda sendiri. Tapi lihatlah, janganlah engkau melihat dalam dirimu, tapi melihatlah apa yang ada dalam khasanah Tuhanmu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhanmu. Wahai Zat yang Maha Pemberi tanpa batas. Pada saat itu Nabi Zakaria alaihissalam memiliki umur yang sudah sangat tua. Istrinya pun mandul, maka dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku, berilah aku seorang anak. Meskipun mereka di luar mengatakan engkau sudah cukup tua, wahai Zakaria, dan istriku pun seorang yang sangat mandul, maaf. Maka wahai Tuhan, Zat yang Maha Pemberi tanpa batas, berilah aku seorang putra yang akan mewariskan semuanya. Dan apa yang terjadi? Allah, Tuhan semesta alam, mengkaruniakan seorang anak, dan anak itu pun diberi nama langsung oleh Allah lewat seorang malaikat, disebut dengan Yahya. Nabi Yahya alaihissalam. Bagi saudara kami yang non-muslim, itu disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Bapaknya ini yang ngasuh Siti Maryam, ya Maryam, Nabi Zakaria, sedangkan anaknya Yahya ini nanti yang dia akan menjadi yang membaptis Isa atau Yesus. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Yuk, tidak ada yang tidak mungkin intinya ya, bukan kuliah PAI atau agama Islam ya. Oke. Pencapaian apa yang Anda inginkan. Nah, sekarang yuk masuk yang ke hijau.
Masuk yang ke hijau. Nah, kalau Anda inginkan yang di kiri bawah, kira-kira perilaku atau kebiasaan apa saja yang harus Anda ubah dalam diri Anda? Silahkan. Yuk, tadi di depan, di slide awal-awal kita sudah bicara 5 orang yang Anda anggap pemimpin, bagaimana karakter mereka, apa yang sudah ada pada diri Anda, apa yang belum ada pada diri Anda. Cek di situ, apakah Anda memiliki itu? Bisa jadi iya. Semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita tidaklah sia-sia. Sehingga di awal kita sampaikan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik untukmu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik untukmu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian sebagai makhluk tidak tahu apapun. Nah, sekarang kira-kira perilaku atau kebiasaan apa yang harus Anda ubah? Nah, teman-teman, untuk menghemat waktu, ingat sekali lagi bagaimana Tuhan yang Maha Mencipta berfirman, Aku Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Sehingga kalau kita ingin apapun yang kita capai dalam hidup kita mudah untuk kita capai, maka ubah kebiasaan Anda, ubah perilaku Anda. Sehingga benarlah iceberg identity yang tadi kita jelaskan, konsep gunung es tadi. Kalau kita ingin merubah hasil, maka ubah lingkungan Anda. Ciptakan kondisi, ciptakan pola, ubah kebiasaan Anda. Seperti itu. Nah, sudah ya? Yuk, kita masuk ke berikutnya. Masih ada 12 slide. Nah, perception is projection. Ini hati-hati. As a leader, Anda akan banyak melihat terjadi dalam follower Anda. Yang itu membuat diri Anda bersemangat atau justru membuat diri Anda hancur. Ini tergantung dari diri Anda. Semua manusia Allah anugerahi 5 panca indera. Ada visual, auditory, visual penglihatan, auditory pendengaran, kinestetik rasa, olfaktori penciuman, dan gustatori pengecap. Tolong diingat-ingat teman-teman semuanya, karena sampai belakang nanti kita akan jelasin ini. Dengan 5 panca indera ini, Allah anugerahi kita untuk bisa input data 2 juta byte per second. Apa yang terjadi begitu input data? Maka oleh otak Anda akan difilter. Ada 3 proses utama dalam otak Anda, proses deletion, proses distortion, dan proses generalisasi. Ketika ada seekor hewan mati, maka orang-orang teknik dia bilang ya udah pokoknya mati. Tapi orang peternakan dia bilang beda. Wah, ini karena dia kurang gizi. Orang kedokteran hewan pun mengatakan beda. Ya, ini mati harus kita selidiki. Oh, ternyata di sini ditemukan mikrobia. Oh, dia kena antrak, maka ternak ini mati. Nah, coba lihat bagaimana proses filter di otak sangat dipengaruhi oleh ilmu apa yang ada dalam kepala kita. Maka Anda bisa memahami deletion, distortion, dan generalisasi. Dan apa yang terjadi karena proses filter, otak Anda langsung drop. Itu secara main teknologi. Artinya orang terlalu pinter, ini justru takut ngapa-ngapain. Seolah-olah, maaf, dia jadi tidak pandai, bodoh. Ya, seorang dokter disuruh makan makanan sampah, nggak berani. Orang-orang pemulung atau orang gila, makan sampah, sehat-sehat saja. Bener ya? Coba kita makan sampah, perut mules itu, udah mindset nggak karu-karuan. Tapi orang gila karena nggak mikir, justru sehat. Nah, apa yang terjadi proses filter? Muncul, kenapa otak Anda menjadi drop? Karena ada bagian otak Anda yang namanya satu internal representation. Apa itu? Film yang bermain di kepala Anda. Dan film yang bermain di kepala Anda ini akan mempengaruhi apa itu? State, keadaan yang bakal Anda hadapi. Hati-hati di sini. Ya, keadaan yang bakal hadapi tergantung dari film apa yang bermain di kepala Anda. Bayangkan, ketika Anda menjadi seorang leader, Anda sangat buruk berkomunikasi dengan follower Anda. Kacau pasti. Apa yang terjadi ketika Anda membangkitkan kepercayaan diri mereka? Anda berpikir positif kepada mereka, itu yang jadi. Dan internal representation ini akan mempengaruhi fisiologi Anda. Ya, dan itu state itu akan mempengaruhi juga behavior kita. Nah, ini yang terjadi dalam pikiran seorang manusia. Nah, teman-teman semuanya, please tolong pahami ini semuanya sehingga jangan banyak mikir. Ya, jangan banyak mikir. Tugas pikiran kita adalah untuk menentukan apa yang menjadi tujuan kita. Ketika kita tenang dan sebagainya, maka ide akan banyak bermunculan. Ya. Nah, perception is projection. Bagaimana persepsi kita? Yuk kita lihat sama-sama. Ketika saya memberikan gambar ini, tidak usah bersuara ya, apa gambar yang muncul di pikiran Anda?
Adakah yang melihat wanita tua, ataukah Anda melihat seorang gadis? Atau justru saya nggak ngelihat apa-apa, Pak Edwin. Nah, ini lebih bagus lagi ya. Tuh, ya kenapa nggak lihat ya? Karena mungkin hadir seperti sebagaimana kuliah, tetapi orangnya nggak ada di tempat, sehingga nggak paham. Nah, ada yang lihat orang tua jalan, tapi juga ada yang muda. Enggak, semuanya benar. Ya, mari kita lihat gambar berikutnya. Apa yang Anda lihat di sini? Barangnya sama, kejadiannya sama, tapi Anda lihat yang berbeda. Kenapa seperti itu? Ada nggak yang lihat orang berpelukan di dalam sebotol? Ada. Tapi ada nggak yang lihat ikan lumba-lumba? Yang mana ya Pak Edwin ikan lumba-lumbanya ya? Kacau. Ini adik-adik, kalau orang berpelukan kelihatan ya. Ini cewek, yang di belakang mestinya cowok ya. Kalau ikan lumba-lumba ini coba lihat hitam ini. Ikan lumba-lumba kan? Ya, ini ikan lumba-lumba, ikan lumba-lumba. Ayo, ada apa ikannya? Tuh, Kristiawan baru sadar dia, oh ini ikan lumba-lumba bener ya. Ada berapa ikannya? Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nih 10. Tuh, salah kan? Itulah sebabnya kita melihat sesuatu yang sama, ternyata persepsi kita bagi otaknya yang ngeres, wah orang pelukan. Ya, bagi otak orang perikanan, oh itu lumba loh ya. Jadi kenapa sih kita ribut? Kenapa kita bertengkar? Karena persepsi itu boleh kok berbeda selama dia bisa mengungkapkannya dengan santun saling menghormati. Tapi apa yang terjadi di negeri antah berantah? Karena persepsinya berbeda, maka mereka saling menyalahkan, bahkan saling merendah. Ini antara laki-laki dengan wanita. Seorang wanita ketika cermin selalu melihat dirinya gemuk. Sedangkan seorang laki-laki meskipun sudah gemuk, dia selalu melihat orangnya seperti six pack. Inilah yang terjadi, ya. Tuh. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Yuk, berpikirlah secara deduktif ataukah deduktif. Mari lihat sama-sama. Berpikir yang terbuka atau berpikir yang tertutup yang harus kita lakukan sama-sama. Sorry, ya, itu harus kita lakukan sama-sama. Nah, saya akan bocorin sedikit adik-adik. Yuk, karena kita seorang peternak, apa beda antara pengusaha dengan peternak? Ayo, siapa yang mau jawab? Silahkan. Langsung aja ya, saya buka pertanyaan, karena tinggal sedikit kok ini. Saya masih punya waktu, kalau nggak salah tadi 20 menit tak tanya jawab, saya masih punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Apa bedanya pengusaha, petani, dan peternak? Ayo, siapa yang tahu? Silahkan. Langsung saja ya Mas Kristawan ya. Kalau yang tahu silahkan unmute dan silahkan untuk bicara apa bedanya. Saya stop share dulu sehingga saya paham. Ini ada 15 orang, bisa dibuka nggak kameranya? Alhamdulillah level energi Iceberg Identity sudah diberikan sama tim saya. Thank you. Sangat kooperatif ya. Semoga termasuk berserikat pahala untuk mengajarkan kebaikan. Oke, siapa yang ini dari 2815, ini tetap semangat aku ngajarnya ya. Harus tetap semangat ini berbaginya. Karena dilakukan bukan untuk adik-adik, tapi bagaimana saya sedang diuji oleh Allah Tuhan saya. Mau nggak bersabar? Ya, meskipun 1-2 orang tetap harus semangat. Ayo, Mas Kristiawan. Menjawab, Pak. Oke, siapa yang mau nyoba? Mas Kristiawan mau nyoba, apa sih bedanya antara petani, peternak, dan pengusaha? Ada Mas Dirvan, Pak, yang mau coba jawab, Pak. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, mau matikan kamera karena sinyal di lingkungan saya agak susah. Oke, thank you Mas Rifai, silahkan. Apa sih perbedaan persamaannya Mas Rifai? Kalau misalkan untuk perbedaannya antara pengusaha sama peternak atau petani, pengusaha itu dia yang mempunyai lahan, yang mempunyai tentang modal segala macam, tetapi dia belum tentu untuk melaksanakan program atau pekerjaan sebagai peternak. Tetapi kalau misalkan peternak itu dia pasti yang langsung melaksanakan kegiatan secara peternak itu sendiri, Pak. Oke, good, thank you Mas Dirvan. Ya, Pak. Oke, salah nggak? Nanti kita akan bahas. Thank you ya Mas ya.
Oke, Ya, ayo yang Pak. kedua. Silahkan yang kedua. Ini kok kayaknya cowok semua ya? Memang cowok semua Pak pesertanya Pak. Oh iya. Iya Pak. Oke, ayo yang kedua. Siapa yang mau kedua? Silakan. Apa perbedaan dan persamaannya antara petani, peternak dengan pengusaha? Silakan. Monggo yang lain yang ingin menjawab. Silakan yang ingin menjawab. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, Pak. Teman-teman harus berani ya menjawab ya. Nah, kita lihat yuk sama-sama yuk apa sih perbedaan antara petani dengan peternak. Nah, satu, bagaimana dengan modal? Pengusaha dan peternak semuanya butuh modal. Betul kan? Iya. Mari kita lihat sama-sama. Bagaimana dengan profesionalisme SDM mereka? Pengusaha pasti butuh. Petani dan peternak kalau mau maju pasti butuh. Iya. Kalau Anda peternakannya besar, Anda pasti ingin dapat orang-orang yang dia profesional dari peternakan, dari kedokteran hewan dan sebagainya. Bagaimana dengan laporan keuangan? Pengusaha harus tertib. Petani peternak harus tertib. Iya, kalau enggak Anda mencampur adukkan antara uang pribadi dengan uang usaha Anda, ya nanti kacau balau. Dua-duanya butuh profit. Sekarang pertanyaan saya, pengusaha dan petani peternak, bagaimana dengan proses operasionalnya? Butuh nggak standarisasi? Butuh nggak? Butuh dua-duanya. Pengusaha butuh SOP, butuh KPI. Petani peternak seharusnya juga butuh SOP, butuh KPI. Bagaimana dengan pemasaran? Pengusaha butuh marketing, butuh selling. Petani peternak juga sama. Betul kan? Iya, mereka butuh dua-duanya. Bagaimana dengan profit? Oh, jelas lah kalau itu nggak usah dijawab. Bener kan? Dua-duanya butuh untung. Nah, berarti semuanya sama. Ya, selama ini mindset kita salah. Kita merasa menjadi peternak adalah a second opinion. Tidak. Coba lihat adik-adik yang ada di gambar itu. Berapa? Kalau lihat sapinya itu aja dia itu udah banyak banget. Berapa uang di sana? Risiko ada. Kalau tidak profesional SDM, apa yang terjadi? Bangkrut, uang kita hilang. Kalau laporan keuangannya nggak tertib, bagaimana uang hilang? Kalau nggak ada SOP gimana? Ya Anda yang kerja sendiri. Tapi kalau ada SOP, Anda bisa delegasikan. Apakah butuh proses pemasaran? Pasti. Kalau enggak, Anda dipermainkan sama Belante. Ya makelar. Anda butuh profit? Pasti. Semuanya sama. Lah terus yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jenis komoditinya. Betul kan? Iya. Yang peternak ya dia ternak, kalau petani ya produk pertanian, kalau perkebunan ya produk perkebunan, kalau pengusaha baja ya mestinya besi baja. Kalau dia pengusaha transportasi ya mesti komoditinya alat-alat transportasi. Yang membedakan komoditinya. Sehingga apa yang terjadi? Mindset-nya harus diubah. Semuanya sama, mindset-nya pun harus sama. Nah, ini adik-adik yang harus kita pahami sama-sama. Ya, ini untuk ice break lah ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk kita berkomunikasi? Untuk apa? Menjadi seorang pemimpin dan bisa memimpin mereka. Apa yang harus kita lakukan sama-sama? Kenali tim Anda. Harus kenali mereka. Ya, ingat tadi sudah kita sampaikan di depan, kalau perlu satu persatu Anda paham ini siapa mereka. Kemudian Anda harus melakukan apa yang Anda ucapkan. Anda memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa, saya sebut sebagai khotbah, ya Anda harus sampaikan Anda harus lakukan apa yang sudah Anda katakan sendiri. Karena apa? You see, you remember. Kalau anak buah kita melihat kita, mereka akan mengingat kita, tergantung dari diri Anda. Kemudian, apa yang terjadi? Temukan gaya Anda sendiri, jangan ikut-ikutan. Masing-masing orang itu punya keunikan. Ya, dan keunikan itulah yang harus Anda jual. Jangan ikut-ikutan orang lain. Ya, kemudian pastikan Anda menanganinya dengan individual. Kalau ada masalah, lakukan pendekatan secara individual. Jangan dibeberkan di depan forum. Ya, kemudian active listening, dengarkan mereka secara aktif dengan hati yang ikhlas. Jangan dipaksa, udah aku dengerin deh. Orang tahu gaya bahasa Anda. Ya, kemudian seorang pemimpin mau mengakui kesalahannya.
Ya, kemudian apa lagi? Jangan nunda komunikasi. Tidak bisa hidup tanpa komunikasi. Ya, bahkan kalau perlu komunikasilah dengan tatap muka. Langsung face to face. Ya, karena keadaan yang mendesak, ya kita lakukan dengan seperti itu. Nah, ada satu kata kunci di sini adalah active listening. Bagaimana caranya Pak Edwin supaya kita bisa active listening? Nah, ini caranya. 7 kunci untuk kita bisa memiliki kemampuan mendengar. Karena apa? Kemampuan Anda mendengar akan membuat Anda jauh luar biasa. Anda punya banyak teman, Anda dihormati, Anda menjadi orang yang sangat respect, dan akhirnya rezeki Anda pasti akan naik. 1, be attentive. Jadi perhatian. Ya, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Ya, ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang lain yang itu menyelidiki. Maaf, bukan kepo loh ya, menyelidiki pertanyaan lebih dalam kayak pertanyaan sudah kita ungkapin tadi. Ya, kemudian supaya tidak salah paham, ajukan klarifikasi. Jangan mendengarkan pikiran Anda terus mempersepsikan. Ya, boleh kalau saya boleh klarifikasi, tadi Anda menyatakan A, B, dan C ya? Oh enggak, saya nggak menyatakan A, B, C. Saya mengatakan B, C, dan D. Oke, berarti Anda menyatakan B, C, dan D ya? Oke, good. Nah, supaya apa? Kalau frekuensinya sama, pertengkaran bisa kita hindarin. Kemudian lakukan paraphrase. Apa itu? Buat karangan, analogi sehingga orang nggak gampang tersinggung. Ini Gus Dur nih biasanya jago ini seperti ini. Ya, kemudian apa itu selaraskan perasaan Anda. Ya, kemudian selalu buat ringkasan. Oke, dari pertemuan kita ini sepertinya pelajaran-pelajaran yang kita ambil apa? Nah, selalu kan klarifikasi. Ya, sehingga lawan bicara Anda paham tentang diri Anda. Ya, nah, yuk kita lakukan berikutnya. Ini udah hampir selesai. What is communication? Anda bisa lihat 2 singa ini. Yang satu penuh dengan kasih sayang, yang satu bertengkar. Sehingga apa yang terjadi? The true communication is the response you get. Jadi kalau Anda komunikasinya gagal, yang terjadi adalah singa bertengkar. Tapi kalau Anda komunikasinya berhasil, yang terjadi adalah singa yang sedang berpacaran. Ya, sehingga kalau Anda mendapatkan respon yang kurang bagus, jangan lihat orang lain itu yang dia bodoh. Tidak, bisa jadi Anda yang kurang berhasil dalam berkomunikasi. Ya, bagaimana metode komunikasi? Mari kita lihat sama-sama. Ada one way, satu arah. Ya, dengan memo, dengan fax, dengan email, satu arah dari pemberi komunikasi kepada penerima komunikasi. Kemudian ada two way seperti ini. Ya, ada phone call dan sebagainya. Kemudian ada collaboration. Nah, ini ada team meeting, Zoom dan sebagainya. That's collaboration. Ya, sehingga banyak metode untuk kita bisa lakukan untuk berkomunikasi dan Anda bisa lihat efektivitasnya. Apa sih keuntungan dari komunikasi? 1, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, ngurangi stres. Ya, yang ketiga, lebih bisa memahami apa yang dikatakan orang lain. Ya, apalagi dengan klarifikasi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah Anda bisa memahami cara menyampaikan pesan Anda. Yang pastinya jaga hubungan. Dan terakhir adalah Anda bisa menghemat waktu dan dengan komunikasi yang bagus mestinya. Nah, berikutnya, apa yang bertanggung jawab terhadap komunikasi? Jawab terhadap komunikasi adalah pemberi komunikasi. Siapa yang ngajak omongan? Sama, yuk kita jajan yuk. Ya mestinya yang ngajak kita jajan itu yang bayar. Tiba-tiba begitu sudah makan, kita bayarnya sendiri-sendiri ya. Ini kurang ajar nih teman ini. Ya, sehingga pemberi komunikasi dia bertanggung jawab 60% terhadap komunikasi itu. Ingat, the true communication is the response you get. Nah, apa yang mesti dilakukan ketika kita berkomunikasi? 1, namanya mirror and match. Ini hati-hati, ada lewat mulut, ada sikap. Ya, body language ini akan berpengaruh terhadap komunikasi. Yang pertama, kalau Anda berkomunikasi, tentukan struktur kalimatnya. Yang kedua adalah tinggi rendah nada. Ya, kalau kalimat pernyataan itu biasanya datar, kalau kalimat perintah naik, kalau kalimat pertanyaan dia cenderung turun. Ya, kemudian kata-kata kuncinya. Kemudian perhatikan bahasa tubuh, body language ini luar biasa energinya. Ya, kemudian gaya bicara, perhatikan juga. Kemudian irama bicara, perhatikan juga. Ya, sehingga apa? Anda nyaman dalam berkomunikasi. Nah, ini biasanya saya praktek kalau di kelas luring, ya saya akan praktek.
Nah, berikutnya adalah seseorang itu akan klik dengan kita itu bila gimana sih? Jawabannya satu, ada dua faktor, logik atau emosional. Logik membuat orang tertarik dengan diri Anda itu hanya 15%. Sedangkan faktor emosional membuat mereka tertarik dengan diri kita 85%. Maka Anda tahu apa strateginya sebagai seorang leader. Ya, kemudian bagaimana communication tools? Nih, kalau kita cuma ngomong doang, cuma 7% energinya. Tinggi rendah nada 38%. Body language 55%, gede loh. Body language itu gede banget. Ya, Anda nggak perlu ngomong, nggak perlu ngungkapin kata-kata, tinggi rendah nada, karena itu cuma 45%, 7 plus 38, pakai body language yang 55%. Apa yang Anda lakukan? Acungkan aja jari tengah Anda. Maaf ya, saya lakukan ini ya. Nah, seperti ini. Orang kan mikir, Pak Edwin ngapain tuh? Gitu. Maaf loh ya. Itu jadi body language. Itu sudah mempengaruhi keadaan. Apalagi saya ngomongnya sambil kenceng. Ya kan? Nah, apa yang terjadi teman-teman? Meskipun seperti ini, ketika kita bicara tentang leadership, ternyata ini hanya 12%. 88% adalah energi dalam diri Anda, emosi Anda tadi. Ya, itu yang terjadi. Sementara saya melakukan tidak seperti itu. Saya bilang, energi Anda akan mempengaruhi lebih dari 99%. Ya, coba lihat bagi Anda yang sudah menikah. Ya, ketika pasangan Anda sedang masak masakan kesenangan Anda dan sudah berulang kali masak masakan kesenangan Anda, tetapi dia sedang marah kepada Anda, maka apa yang jadi? Masakan itu akan berubah rasanya. Inilah yang terjadi. Bagaimana energi itu sangat berpengaruh terhadap relationship kita, hubungan satu dengan orang lain. Nah, bagaimana seorang great communicator? Satu, Anda pasti punya energi positif, menginginkan sesuatu yang baik. Tetapi tanpa sadar, Anda juga melibatkan energi negatif Anda. Takut, marah, berpikiran buruk, dan itu berpengaruh terhadap hasil Anda. Ini dikumulatifkan. Maka apa yang harus Anda lakukan? Jaga energi negatif Anda. Selalu berpositif sangka. Ya. Nah, people communication model, bagaimana membuat orang lebih tertarik lagi kepada Anda. Ada 3 utama tipe orang dalam berkomunikasi. Pertama adalah orang-orang visual. Ada orang-orang auditori, dia cenderung menggunakan pendengarannya untuk dia berkomunikasi. Dan ada orang-orang kinestetik, dia menggunakan indera perasanya untuk dia berkomunikasi. Pak Edwin, orang visual, orang yang menggunakan penglihatannya untuk berkomunikasi, ada berapa persen dari seluruh komunitas dunia? Ada 40%. Orang auditori berkomunikasi dengan pendengaran hanya 20%. Orang menggunakan rasanya ada 40%. Sehingga Anda harus melihat, Pak, ada cirinya nggak, Pak, kalau orang visual seperti apa? Dan bagaimana berkomunikasinya? Kalau orang auditori seperti apa? Kinestetik seperti apa? Kalau orang visual, dia berkomunikasi dengan mata. Maka Anda lihat PowerPoint saya. Ada warna, ada gambar, tulisan saya sedikitkan. Seperti itu cara kita berkomunikasi. Orang auditori berkomunikasi apa? Dia nggak peduli dengan PowerPoint saya. Yang dia lihat adalah tinggi rendah nada saya. Yang dia lihat adalah kecepatan bicara saya, irama saya, penekanan saya itu masuk dalam dirinya. Orang-orang kinestetik, bagaimana? Orang kinestetik dia dengan rasa. Oh, ketika dia tadi saya ceritain gini, oh kayaknya benar juga ya. Nah, seperti itu. Kalau secara fisik, orang visual, kalau diajak bicara selalu ngelihat ke atas. Mari kita praktekkan teman-teman semuanya. Coba tolong sekarang praktekkan sambil dilihat ya, mata Anda bergerak kemana ya. Orang-orang visual, kalau diajak bicara, dia ngelihat ke atas. Orang-orang auditori, kalau diajak bicara, dia lihat samping kanan dan kiri. Orang-orang kinestetik, kalau diajak bicara, selalu melihatnya ke bawah. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama, teman-teman semuanya. Saya minta Anda tolong mundur ke belakang waktu Anda ketika Anda SD. Anda kan pernah dulu SD, atau yang sederajat dengan SD. Coba ingat-ingat waktu Anda kelas 6 SD. Guru matematika Anda. Nah, boleh ingat-ingat siapa namanya? Coba diingat-ingat, ayo, siapa namanya? Nah, perhatikan mata Anda bergerak kemana. Paham kan? Ya, mata Anda bergerak kemana. Ketika mata Anda bergerak ke atas, berarti Anda mungkin orang visual. Ketika mata Anda bergerak ke kanan ke kiri, berarti Anda orang auditori. Ketika mata Anda bergerak ke bawah, berarti Anda orang kinestetik. Nah, ketika audien Anda orang visual, auditori, atau kinestetik, bahasa apa yang kita gunakan? Great communicator, dia akan melakukan seperti ini.
Kalau Anda lihat audien Anda lebih banyak orang visual, maka waktu presentasi Anda gunakan gambar, Anda gunakan warna, dan mulut Anda menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan indera penglihatan. Jadi teman-teman lihatlah yang ada di layar, sehingga Anda mendapat gambaran yang jelas dari sana, dan amati itu. Nah, itu orang-orang visual dia akan manggut-manggut. Oh iya, iya, benar, 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 benar. Ketika dia orang auditori, maka kita akan minta, teman-teman semuanya tolong dengarkan ya, dengarkan dengan penuh pendengaran Anda. Setelah itu tolong ceritakan apa yang sudah Anda dengarkan tadi. Orang auditori bilang, Pak Edi ini kok ngerti aku banget ya. Itu yang terjadi. Bagaimana dengan orang-orang kinestetik? Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang tadi merasa saya terlalu cepat, Anda yang memiliki kesan bahwa saya terlalu cepat, tolong putuskan dalam diri Anda ketika Anda menginginkan untuk hasil yang jauh luar biasa. Nah, 3 kata ini berbeda-beda. Ya, nah teman-teman, bila Anda menunggu saat ketika semuanya sudah siap, maka sebenarnya kita tidak akan pernah memulainya. Maka apa yang sudah Anda dapatin, kita niatin bersama-sama untuk dipraktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, sehingga Anda benar-benar menjadi seorang leader yang luar biasa. Anda bisa menginfluence orang-orang di sekitar Anda untuk Anda bawa mencapai tujuan yang sudah Anda tetapkan. Entah Anda berwirausaha sendiri atau Anda meniti karir di sebuah perusahaan di mana Anda akan mengabdikan diri Anda. Ya. Nah, teman-teman, kiranya itu dari saya. Ya, ini kalau nggak salah informasinya kan teman-teman yang sudah hampir selesai sekolah ya kalau nggak salah Pak Musin ya. Oke, selamat buat Anda. Anda akan meniti sebuah kehidupan. Ini alamat kami ya. Nanti ada artikel kami di website, kemudian ada sosial media kami, dan semua ini kami rekam, nanti kami upload ke YouTube kami. Biasanya seperti itu. Oke, Mas Kristiawan, Pak Musin, kiranya itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator, silahkan. Semoga waktunya masih Baik, ada. Masih ada 5 menit. terima kasih Pak Edwin. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin saya persilahkan, ada Mas Diki, Mas Adi, Mas Bimo, monggo yang juga apabila ingin bertanya. Enggak, Mas kayaknya Rifai. nggak tanya kalau udah jelas. Akan raise hand terlebih dahulu ya. Karena kalau nanti 2 orang bingung juga kita. Oke, silakan Mas. Silahkan. Dia by chatting nih izin bertanya. Silahkan di-unmute, Ya. Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Kristiawan selaku moderator yang telah memberikan waktu untuk bertanya. Izin bertanya Pak Edwin mengenai tentang leadership tadi. Ada beberapa pertanyaan untuk momen ini. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat potensi dari sebuah anggota kita, dari tim kita, bahwasannya yang pertama kita itu sering melihat orang-orang terdekat kita, Pak. Orang-orang terdekat kita, sehingga itulah yang selalu kita andalkan. Nah, sehingga kita tidak tahu dan kita belum gimana ya untuk melihat untuk yang lainnya, untuk melihat yang orang-orang lainnya, sehingga kita ragu untuk memberikan tugas itu untuk mereka, sehingga kita selalu memberikan tugas-tugas tersebut terhadap orang-orang yang kita kenal, karena memang kita sudah percaya untuk hal tersebut. Itu pertama. Yang kedua, mengenai dan tadi emosional tadi, Pak. Emosional itu memang saya merasa sekali, Pak, itu sangat tinggi pengaruhnya ketika kita berada dengan salah satu tim. Bagaimana cara kita dengar segala macam secara emosional sangat bagus, Pak. Tetapi di sini bagaimana cara kita pendekatan emosional tadi, Pak, sehingga memang di dalam suatu forum nanti, dalam suatu atau untuk menentukan suatu kegiatan, kita itu bisa menjadi pembeda antara kita sebagai leadership, sebagai leader, dan kita sebagai anggota, sehingga memang hubungan emosional tadi karena kita pendekatan emosional kita tim-tim kita di luar
sebagai teman, bahkan sudah keluarga, sehingga memang pada satu forum kita diperlakukan sama seperti itu, Pak, sehingga memang pada saat forum tersebut tidak berjalan dengan sesuai dengan posisi kita sebagai leader, anggap seperti gimana itu loh, Pak, tidak serius lagi gitu. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Rifail. Dijawab aja, Mas Kristiawan ya. Halo, Mas Kristiawan, dijawab aja ya. Iya, Pak. Monggo, Pak Edwin. Oke. Nah, jadi ini jawaban pertanyaannya. Kenapa orang-orang lebih kecenderungan untuk memberikan perintah kepada orang-orang yang memiliki hubungan dalam dirinya dan tugas. Nah, Anda tipe yang mana? Anda harus paham. Ada banyak faktor di sini ya kalau kita ngelihat yang tadi. Satu ini tadi ya. Kemudian yang kedua, kapan Anda memerintahkan? Kapan Anda mengatakan? Yaitu ketika Anda memiliki hubungan yang cukup jauh dengan mereka. Anda baru mengenal mereka. Kemudian kapan saatnya Anda bersama-sama dengan mereka? Kita yuk bicara bareng-bareng, saya yang mutusin. Nah, Anda bisa paham di sini. Anda memiliki hubungan yang sudah lebih trust dengan mereka. Kapan saatnya kita bicara dan Anda yang memutuskan, Anda punya kepercayaan yang jauh lebih besar lagi. Itu wajar kok. Kemudian, kapan Anda bisa mendelegasikannya? Anda dah yang mutusin, Anda yang jalaninya. Ini kalau kekerabatannya nggak bagus, nggak mungkin. Itulah sebabnya, biasanya ketika kita diangkat menjadi seorang leader, biasanya kita akan mencari orang-orang yang kita percaya terlebih dahulu. Karena memang itu yang kita butuhkan. Ya, nah, untuk pertanyaan kedua, saya sambil nyari slide saya tadi yang ini. Nah, mengendalikan kita yaitu ketika kita melihat bagaimana persepsi seseorang itu berbeda dengan kita. Contoh, ketika Anda lihat gambar ini, gambarnya sama, tapi persepsi Mas Kristiawan, saya, Mas Dirvan ini mungkin berbeda. Teman-teman yang lain juga berbeda-beda. Ada yang nggak lihat mana sih gambar perempuan tua, mana sih gadis muda, tapi ada yang melihatnya. Ketika Anda melihat di sini, ada yang melihat ikan lumba-lumba. Ketika belum paham lah ya, ada juga yang melihat orang berpelukan. Nah, artinya apa? Tergantung dari isi kepala mereka. Sekarang saya tanya, sebagai seorang leader, saya mengajak 3 kelompok mahasiswa, asisten saya, dari bidang keilmuan yang berbeda-beda di Universitas Gadjah Mada atau di universitas. Satu, teman-teman ini semuanya kita ajak pergi ke Bali. Sebut saja kita tidak pandemik, kita pergi ke Ubud, Bali. Ubud ya, Ubud, Bali. Di sana adalah daerah lereng gunung, pegunungan, kemudian ada terasering dalam sawah, udaranya cukup segar, air mengalir cukup bagus, dan sangat nyaman tinggal di sana. Yang saya bawa adalah 3 kelompok mahasiswa. Yang satu adalah kelompok mahasiswa asisten dari kedokteran. Kedua adalah kelompok mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang ketiga, saya bawa kelompok mahasiswa dari Fakultas Pertanian. Begitu 1 minggu mereka di sana, kemudian kita kembali ke kampus, 3 kelompok mahasiswa ini kita minta mereka untuk membuat makalah bebas. Apa yang mereka lihat tentang Ubud, Bali? Mungkin nggak akan cerita hal yang sama. Jawabannya pasti berbeda. Kemungkinan besar orang-orang kedokteran dia akan bilang bahwa udara di sana sangat bersih, udara di sana sangat murni, air di sana sangat luar biasa bersihnya sehingga cocok untuk orang-orang yang ingin meningkatkan imun di badannya. Bagaimana dengan orang-orang ekonomi? Dia melihat, woi, di sana merupakan tujuan wisata yang luar biasa. Dia nggak peduli dengan udaranya. Artinya dia peduli dengan udaranya, dia peduli dengan airnya, dia peduli dengan pertaniannya, tapi tidak kaitannya dengan kesehatan, kaitannya pasti dengan keuangan. Bagaimana dengan teman-teman kita di pertanian? Dia nggak ngelihat kesehatan juga, dia cuma melihat luar biasa ya sistem pengairannya Subak kalau nggak salah namanya, ya sangat teratur, tidak menimbulkan pertentangan lah. 3 orang ini mereka harus presentasi di depan kita. Sebagai seorang leader, apa yang kita lakukan? Oke, saya bisa menerima. Mengapa? Karena semua yang dilihat sama, sebagaimana Anda tadi melihat orang berpelukan atau ikan, tergantung dari isi kepala mereka. Bagaimana mereka memfilter tergantung dari ilmu, background yang mereka lihat sebelumnya. Sehingga kita bisa memahami itu, satu, itu semua pikiran manusia. Ketika kita
memahami apa yang terjadi, kita lebih bisa menerima perbedaan. Sehingga kalau kita bisa menerima perbedaan, maka Panji, sikap-sikap yang menyalahkan, sikap gitu aja kok ngomongnya kok gini sih, kok nggak gini banget sih, nah itu akan hilang. Sehingga pencapaian organisasi insya Allah lebih besar. Nah, Mas Dirvan dan teman-teman, kita menyampaikan ini secara keilmuan. Jadi secara mind dan teknologi. Jadi teknologi pikir manusia itu bekerja seperti apa, itu yang terjadi. Kiranya itu dari saya. Mas Dirvan bisa memenuhi. Terima kasih Pak, sangat membantu. Oke, thank you Mas Dirvan. Baik, teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya? Kalau belum, saya boleh bertanya Pak Edwin. Silakan Pak Musin. Jadi, Pak Edwin matur nuwun. Selalu senang kalau ikut materi Pak Edwin. Pak Edwin, kemarin saya kan baca buku terkait ini Pak, otak perasa dan otak pemikir. Itu kan yang sering menjadi konflik di diri kita gitu Pak. Kita sebenarnya kalau jika kita jalan sudah benar gitu, tapi perasaan kita itu kan lebih cenderung yang membuat mengendalikan. Selalu itu gimana sih Pak melatih supaya akhirnya perasaan kita itu benernya mau logika itu benar gitu. Karena kalau menurut saya yang ngendalin perasaan kadang ya, padahal kita tahu Pak Urban itu sebenarnya nggak baik, tapi ya gimana kadang sering kadang-kadang komunikasi kita kurang baik karena ya tadi itu perasaan kita itu kurang baik gitu dan memang nggak bisa mengendalikan itu. Itu Pak Edwin. Sama yang kedua tadi Pak, tipikal komunikator itu apa bisa dikombinasikan ya Pak ya antara visual, auditori dan kinestetik gitu atau hanya memang cenderung satu gitu. Oke. Gitu Pak Edwin, matur nuwun. Terima kasih Pak Musid, saya coba jawab pakai share screen ya. Nah, keputusan orang, saya ingin secara keilmuan olahraga itu sehat, tapi kok males ya olahraga. Nah, logik seseorang ketika olahraga, saya bisa sehat, tetapi ternyata itu hanya 15% membuat kita tuh bergerak. Sedangkan 85% itu dipengaruhi oleh emosional kita. Nah, hal yang paling gampang, teman-teman, ngelihatnya adalah gini, maaf ya, kita nggak berbicara ta'aruf, tapi kita melihat saudara kita yang mereka berpacaran. Nah, kita melihat satu hal aja, ketika kita sedang PDKT sama seseorang, ada sesuatu yang ingin kita raih di sana. Sangat kuat kita raih, secara logikal, meskipun itu 15%, itu sangat kuat kita raih. Oke, tiba-tiba sang gadis dia telepon, Mas, aku kangen dong Mas, mau kamu ke sini. Meskipun itu hujan badai, kepala sedang pusing, sedang masuk angin, apa yang terjadi? Nah, karena kita melihat ada sesuatu yang sangat kuat yang akan kita raih, maka apa yang terjadi? Emosi kita akan mengalahkan semua logika kita. Sehingga apa yang terjadi? Meskipun hujan badai, meskipun fakultas banjir, motor nggak ada bensinnya, gimana caranya? Meskipun pusing masuk angin, gimana caranya kita terhadir ke sana? Betul kan? Nah, itu terjadi. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman? Ketika kita dikalahkan oleh sesuatu yang kita inginkan, biasanya keinginan itu bukanlah sesuatu yang sangat penting dalam hidup Anda. Ketika Anda menemukan sesuatu yang dia ultimate goal, maka itu yang akan menggerakkan Anda. Sehingga kadang saya hanya bertanya satu, apa sih tujuan mulia Anda? Kenapa Anda bekerja di sana? Lah, itu yang menggerakkan mereka. Kenapa sih kamu ingin menjadi seorang pengajar? Apa tujuan mulia kamu? Nah, itu yang akan menggerakkan mereka. Nah, tetapi ketika tujuan mulia itu tidak Anda temukan, maka apa yang terjadi? Ya kadang muncul sifat malas. Ya, itu yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Edwin. Tadi kan ada 3. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Nah, apakah pada satu orang ini hanya ada satu? Tidak, teman-teman. Jadi pada semua orang, itu sudah kita jelasin tadi, selalu ada 5 panca indera, fakok. Cuma mereka dominannya di mana? Ya, meskipun dia dominan di visual, dan mayoritas penduduk dunia itu 40% adalah visual, tetapi mereka pasti punya auditori atau kinestetik. Nah, cuma yang nomor 1 itu siapa yang dia dominan? Oh, dia visual. Mungkin yang keduanya auditori, berikutnya kinestetik. Atau dia visual, berikutnya kinestetik, dia auditori. Nah, artinya orang yang berhasil adalah orang yang
yang dia bisa menggunakan 5 panca indera ini untuk dia bisa berkomunikasi. Itu biasanya orang ini bakal disenangi sama lawan bicaranya. Ya, makanya tadi kita cerita, mengapa saya menggunakan warna, mengapa saya menggunakan gambar untuk memfasilitasi teman-teman audien yang mereka visual. Kenapa saya menggunakan tinggi rendah nada, intonasi cepat, kemudian lambat, karena untuk orang-orang yang auditori. Kenapa saya memberikan sebuah cerita, analogi, metafor, parapras? Kenapa? Karena ada orang yang juga kinestetik gitu, Pak Musin. Sehingga kita selalu menggabungkan ketiganya untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Intinya hanya satu, the true communication is response you get. Selesai, itu aja. Wah, ini kameranya sudah banyak yang ngetip ini. Siapa yang atur nuwun. Ya, makasih Pak Musin. Ayo, Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, Mas. Oh, dari. Hah? Kalau gitu saya juga ada pertanyaan, Pak. Siapa nih? Chris, Pak. Kristiawan, Pak, saya. Ya, Mas. Saya ingin bertanya terkait pencapaian, Pak. Ya. Terkadang banyak dari kami, khususnya di teman-teman mahasiswa, itu kan karena juga waktu luang mungkin lebih banyak dan pertemanan juga lebih banyak. Terkadang ada pencapaian itu berhubungan dengan teman, Pak. Artinya ada teman yang sudah dekat, tapi dia sebenarnya kalau ditelaah ulang itu menjadi toksik, dalam artian menjadi hambatan bagi pencapaian. Nah, tapi karena itu sudah teman dekat, untuk merubah juga susah, itu kira-kira gimana Pak untuk cara untuk menyikapinya? Saya harus klarifikasi dulu nih pertanyaannya. Artinya pada saat itu Mas Kristiawan merasa bahwa pencapaian saya menjadi drop karena saya berteman dengan orang itu. Karena orang ini memiliki sifat dia sebagai lintah energi dalam hidup kita. Bukan menjadi drop, Pak, tapi lebih tepatnya ke untuk mencapai sesuatu jadi sedikit terhambat, Pak, untuk mengejarnya. Oke, nah sebetulnya kuncinya gampang. Ini materi besok pagi ini teman-teman. Jadi besok bagi sama masyarakat tentang parenting. Ya, kenapa sih sekarang ada penyakit overthinking ya ke remaja? Apa sih penyebabnya, itu harus kita telah sama-sama. Yuk saya masuk lagi. Satu, mana mouse saya ya? Saya masih nyari mouse saya nih. Kok nggak nemuin mouse-ku ya? Saya pinjemi, Pak. Sebentar, mouse saya hilang nih. Saya pinjemi, Pak. Ya jujur nih nggak kelihatan nih mouse-ku. Sehingga saya nggak tahu. Bentar, oke, jujur saya belum menemukan. Sehingga saya akan menjawab. Nah, hati-hati teman-teman. Ada dua tipe orang. Satu, tipe victim. Kayak Mas Kristiawan tadi, masuk tipe victim. Cause dan effect tadi loh, Mas. Jadi merasa dirinya menjadi victim. Nah, ciri orang victim, ya sebagai Mas Kristiawan katakan tadi, menyalahkan. Menyalahkan eksternal dirinya, di luar dirinya. Kemudian, satu, selain dia menyalahkan, kemudian dia berlaku defensif. Ya, ngeyel. Enggak, itu karena teman saya. Nah, apa yang terjadi? Ingat sekali lagi, ubah kata-kata itu. Gara-gara teman saya menjadi pencapaian saya menjadi sedikit terhambat. Ubah teman saya. Ubah. Goalnya apa? Goal Mas Kristiawan, kalau tadi dengerin, maaf, pencapaian saya sedikit terhambat. Artinya, ketika saya ingin mencapai mungkin 80 atau 90 saja, nggak bisa 100. Nah, kata-katanya jangan lagi menjadi victim, karena kalau victim itu energinya habis. Itu pasti dibagaris, karena sifat menyalahkan, ingat energinya tadi berapa, jujur saya belum menemukan mouse saya ini ya, sehingga saya nggak ngerti. Mau pindah ke share screen itu nggak ngerti ya, Go. Serius saya nggak nemukan, tapi tadi yang ada level energi emosi, sifat menyalahkan itu kan kalau nggak salah energinya cuma 30, rendah banget. Nah, diubah menjadi Victor. Gimana caranya mengubah jadi Victor? Ajukan dua pertanyaan, Mas Kristiawan. Ya, apa yang sudah saya lakukan? Jangan dia. Kalau tadi menyalahkan, pasti ada faktor di luar kita yang kita salahkan. Pasti ada objek yang kita salahkan. Betul kan? Nah, ini sekarang diubah ke diri kita. Apa saja yang sudah saya lakukan sehingga saya belum bisa mencapai 100? Kok baru 90 atau 80? Apa saja yang sudah saya lakukan?
Sehingga pencapaian saya belum bisa 100. Yang kedua adalah apa saja yang belum saya lakukan. Sehingga pencapaian saya belum sampai 100. Nah, kita pasti ngelihat Mas Kristiawan, contoh ya, ketika itu nilai. Maaf, ketika kita Fakultas Peternakan di materi kuliah diajar oleh guru atau dosen di luar fakultas itu biasanya nilainya nggak mudah. Contoh Anhis di zaman lalu. Itu kan nilainya, maaf ya, banyak CDE, bener kan? Iya. Nah, kalau seperti itu juga tidak mudah. Yang bisa melakukan adalah mengambil kebijakan fakultas untuk ganti dosennya. Tapi ketika itu di diri kita dan itu adalah dosen yang masih kita lakukan, dua pertanyaan ini. Ada nggak teman-teman kita yang lain yang dia dapat nilai 100 pencapaian A? Kalau dia dapat A sementara kita B-, coba kita lihat apa yang dia lakukan yang kita belum lakukan. Oh, berarti kalau saya melakukan ini, insya Allah saya bisa dapetin itu. Nah, selalu dua pertanyaan ini. Sehingga ketika kita bisa menemukan jawaban dari dua pertanyaan itu, apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan, dan Anda mau melakukannya, ketika Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimum, apa yang terjadi? Sifat menyalahkan itu hilang, berubah menjadi sifat syukur. Nah, ketika itu berubah sifat syukur, maka ayat Allah lagi jalan. Barang siapa bersyukur, maka aku lebihkan nikmat. Dan Anda sedang mempraktekkan ayat yang tadi, bahwa aku, Allah, tidak akan mengubah sebelum kalian mengubah diri kalian. Jadi bukan karena di luar, tapi di dalam diri kita. Kuncinya hanya di situ, di diri kita, bukan di luar. Ya, itu yang terjadi. Gitu Mas Kristiawan, ya. Semoga bisa memberi jawaban. Saya mencari mouse nih. Astagfirullahaladzim, di mana sih mouse-ku? Oke Pak, yang teman-teman yang lain apabila ada pertanyaan? Oke, sepertinya sudah tidak ada Pak yang ingin bertanya. Terima kasih banyak Pak Edwin atas ilmu yang sudah disampaikan. Ini berhubung ada Mas Musin juga, apabila Pak Musin. Jadi Pak, betul matur nuwun sangat Pak, intinya Pak sudah memberi pencerahan banyak. Ini untuk teman-teman yang sudah lulus dan akan bekerja Pak. Untuk ini programnya sama, program magang yang nanti akan ditempatkan di perusahaan Sarung Pokpan. Oke. Iya Pak. Oke, selamat adik-adik sudah menyelesaikan studi di Fakultas Peternakan Gajah Mada. Ya. Dari seluruh Indonesia Pak Edwin, mohon maaf. Oh, seluruh Indonesia. Ya, Astagfirullahaladzim. terpilih banyak Pak ini. Astagfirullahaladzim. Maaf. Selamat ya adik-adik yang sudah menyelesaikan studinya. Tapi bidangnya Fakultas Peternakan ya Pak Musin ya. Ya Pak. Oke, selamat buat semuanya. Dimanapun Anda bekerja, ilmu yang sudah kita bagikan tadi, saya sekali lagi saya minta maaf. Karena tadi banyak menceritakan tentang fakultas kami dan universitas kami, saya minta maaf. Ya, karena keterbatasan kami. Kemudian yang kedua, apapun alasannya itu bisa overall. Dimanapun Anda dan kapanpun Anda, maka sukses itu tergantung dari diri Anda sendiri. Ya, pakai semua ilmu yang sudah kita berikan, kemudian arungi kehidupan ini dengan sesungguh-sungguhnya, karena sukses atau tidaknya Anda tergantung dari Anda manajemen diri Anda. Sekali lagi, sukses buat Anda semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kristiawan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Edwin. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kemudian kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutupan. Sebelum kita tutup, marilah kita ucap syukur bersama-sama. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dua acara ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Edwin. Makasih Pak Edwin, makasih Mas Kristiawan, Mas Muksin. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu siang. Makasih Pak Edwin, makasih Mas Muksin, makasih Mas Kris.